Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 701 bersaing melawan langit 1. Kedua tangan itu melewati celah dan jatuh ke dunia nyata dari dunia pikiran. Setelah melihat adegan itu, semua orang yang berada di tempat itu pun tercengang. Waktu seolah-olah berhenti pada saat ini, dan kerumunan itu seperti berubah menjadi batu dan tidak bergerak. Itu milik sesepuh kelima, kan? Setelah beberapa saat, salah satu murid elit dari Sekte Tianqi akhirnya berkata dengan hati-hati. Yang lainnya terdiam, tetapi semua orang tahu bahwa itu adalah lengan Frankie Yin. Kenyataan itu berdampak besar terhadap mereka. Sebelumnya, pria bergigi tajam itu telah dikalahkan oleh 4 sesepuh, dan mereka mengira bahwa 4 sesepuh pasti akan menang. Tetapi dalam sekejap mata, 5 orang memasuki dunia pikiran, dan lengan Frankie Yin pun terhempas keluar. Itu artinya 4 sesepuh mungkin berada di posisi yang tidak menguntungkan, dan murid-murid dari Sekte Tianqi secara alami tidak bisa menerima kenyataan itu. Sementara itu, mata Dimas Wu berbinar-binar, dan dia melihat harapan lagi. Pria bergigi tajam itu mungkin sangat kuat untuk bersaing dengan 4 sesepuh itu. Dimas Wu merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Dia berharap untuk melihat hasil dari dunia pikiran itu, tetapi juga takut akan adanya perubahan. Dia hanya bisa berdoa agar pria bergigi tajam itu bisa menang dengan selamat. Di dalam dunia pikiran, huru-hara masih terus berlanjut, tetapi Frankie Yin telah jatuh ke tanah, dan terus meraung kesakitan. Rasa sakit itu seperti menusuk jantungnya, dan seluruh wajahnya menjadi berkerut dan tidak karuan. Kedua lengan yang jatuh ke dunia luar itu adalah milik Frankie Yin. Dia telah terluka parah hingga tidak bisa bertarung bersama dengan yang lainnya. Sesepuh kedua, sesepuh ketiga dan sesepuh ketujuh juga terkejut hingga terus-menerus mundur setelah melakukan pertarungan yang sengit dengan pakua cahaya hijau. Mereka semua mengalami luka yang berbeda-beda, hanya saja luka mereka relatif lebih ringan dibandingkan dengan Frankie Yin. Ketika melihat kedua lengan Frankie Yin terpotong, ekspresi wajah mereka sangat tidak enak dipandang. Setelah memukul mundur 4 sesepuh itu, pria bergigi tajam itu langsung turun kembali ke tanah dari udara. Dia berdiri dengan tegak dan menunjukkan aura rajanya. Frankie Yin berhenti meraung kesakitan ketika melihat pria bergigi tajam itu. Dia menatapnya dengan tatapan yang bengis, dan berteriak dengan murka, "Pelayan rendahan, aku akan membunuhmu." Pria bergigi tajam menatap Frankie Yin dengan tatapan yang dingin, dan berkata dengan tenang, "Dengan sosokmu yang seperti itu, apa kamu bisa membunuhku?" Ekspresi Frankie Yin tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berteriak dengan liar, "Tanganku, di mana tanganku? Cepat bantu aku temukan lenganku." Frankie Yin berteriak sambil melihat sekeliling dengan panik. Dia sangat ingin menemukan lengannya, dan secepat mungkin memulihkan tangannya serta luka-lukanya. Praktisi besar dari tingkat transformasi dewa memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka-lukanya sendiri, dan luka seperti tangan yang putus semacam itu juga dapat disembuhkannya sendiri. Namun, pria bergigi tajam itu malah memberi Frankie Yin halilintar yang mengejutkan dengan berkata dengan enteng, "Jangan cari lagi, lenganmu berada di luar dunia pikiran." Luka tangan putus memang bisa disembuhkan, tetapi prasyaratnya harus menemukan tangan yang putus itu untuk disambungkan kembali. Saat ini, tangan Frankie Yin berada di luar dunia pikiran. Dia harus menghancurkan dunia pikiran itu dan menemukan tangannya sendiri. Jika tidak peduli seberapa kuatnya dia juga tidak bisa langsung mengambil alih. Frankie Yin langsung menggila setelah mendengar apa yang dikatakan oleh pria bergigi tajam itu. Dia memelototinya dengan wajah bengis dan berteriak dengan brutal, "Cepat singkirkan dunia pikiran ini, jika tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tempat untuk menguburmu." Frankie Yin marah,
panik, dan cemas. Dia seperti kerasukan setan, dan emosinya benar-benar di luar kendali. Ekspresi pria bergigi tajam tidak berubah, dan dia hanya berkata dengan sikap yang dingin, "Mau keluar?" Itu semua tergantung dengan kemampuan kalian sendiri. Pria bergigi tajam itu memiliki kekuatan super. Namun, dia juga tidak akan meremehkan keempat sesepuh itu. Baginya, putusnya lengan Frankie Yin merupakan kesempatan terbaiknya untuk mengalahkan keempat sesepuh itu. Karena itu, dia tentu saja tidak akan membiarkan Frankie Yin memulihkan tangannya. Setelah mendengar itu, Frankie Yin semakin menjadi murka. Dia memelototi pria bergigi tajam itu dengan benci, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya, cepat keluarkan aku dari sini. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu lebih menderita daripada mati." Dalam menghadapi ancaman Frankie Yin, pria bergigi tajam itu tetap tidak bergerak. Tatapan matanya menjadi dingin, dan dia berkata dengan sinis, "Bahkan jika aku membiarkanmu keluar, kamu tetap tidak akan melepaskanku. Kalau memang begitu, kenapa aku harus melakukannya dan membuat diriku sendiri kesusahan?" Setelah mendengar itu, sesepuh kedua tidak bisa menahannya lagi. Dia menatap pria bergigi tajam itu dengan muram, dan berkata dengan galak, "Pernahkah kamu berpikir bahwa jika kamu melakukan itu, kamu akan merepotkan wanita sakti? Apa kamu tidak takut kami akan membuatnya mendapatkan balasan yang setimpal atas semua perbuatanmu?" Menantu bodoh yang hebat, bab 702 bersaing melawan langit 2. Sesepuh kedua tentu telah melihatnya dengan jelas. Dia hanya setia pada Sylvia Bai, dan tidak ada seorang pun di mata pria bergigi tajam itu selain Sylvia Bai. Karena itu, saat ini dia mengancam pria bergigi tajam itu dengan menggunakan keselamatan Sylvia Bai. Setelah mendengar itu, tatapan pria bergigi tajam itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, "Selama masih ada aku, kalian tidak akan bisa melukai wanita sakti." Setelah mengatakan itu, aura pria bergigi tajam itu langsung meledak keluar. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengayunkan pedang tulang naga, dan menebas ke arah sesepuh kedua dengan kuat. Terlihat dengan jelas bahwa Sylvia Bai adalah kelemahan pria bergigi tajam. Siapapun yang ingin menyakiti Sylvia Bai pasti tidak akan dilepaskan oleh pria bergigi tajam. Sesepuh kedua mengancamnya dengan menggunakan Sylvia Bai, maka dia akan mengambil nyawa sesepuh kedua. Kekuatan pedang yang menakutkan itu diselimuti dengan aura pedang yang tajam, dan langsung menyerang ke sesepuh kedua. Hati-hati sesepuh kedua. Sesepuh ketiga dan sesepuh ketujuh berteriak kaget. Mereka refleks mengeluarkan energi sejati terkuat mereka untuk menahan aura pedang yang dapat memusnahkan semua roh itu. Sesepuh kedua sendiri tiba-tiba tersadar. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, dia segera mengeluarkan energi sejati terkuatnya dan menyambut serangan aura pedang itu. Serangan ketiganya bergabung menjadi energi sejati keemasan yang besar di udara, dan menyerang ke aura pedang yang dikeluarkan oleh pria bergigi tajam. Boom! Aura pedang dari pedang tulang naga saling menghantam dengan energi sejati keemasan yang besar itu, dan menimbulkan ledakan yang keras. Energi sejati keemasan yang terkena hantaman aura pedang itu langsung bergetar dengan hebat, tetapi tidak pecah dan masih tetap menahan aura pedang yang dahsyat itu. Namun, aura pedang itu semakin lama semakin kuat, sementara energi sejati keemasan itu bergetar dengan semakin hebat, dan tampaknya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. "Aku ingin kamu mati." Tepat pada saat ini, Frankie Yin tiba-tiba meraung marah. Matanya memerah dan penuh dengan darah seperti hantu ganas. Begitu selesai meraung, tubuhnya yang berdarah itu tiba-tiba meledakkan auranya. Pada detik selanjutnya, titik kecil cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Begitu menyentuh udara, titik kecil cahaya keemasan itu langsung menerobos segalanya dan langsung memasuki tubuh sesepuh kedua. Begitu cahaya keemasan itu masuk ke dalam tubuhnya,
seluruh tubuh sesepuh kedua tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang tak terbatas, dan auranya juga meningkat dengan drastis. Dia seperti berubah menjadi orang yang menakutkan dengan kekuatan yang tak tertandingi dalam sekejap. Keabadian keluar dari tubuhnya. Setelah melihat adegan itu, pupil mata pria bergigi tajam menyusut, dan dia pun berkata dengan suara rendah. Matanya menunjukkan ekspresi yang tidak bisa percaya. Keabadian keluar dari tubuh biasanya terjadi ketika tubuh manusia itu mati, dan keabadiannya menerobos keluar dari tubuh, tetapi Frankie Yin hanya putus tangan dan tidak mati. Namun, menurut Frankie Yin, tubuh dengan lengan yang putus sama sekali tidak ada gunanya. Karena itu, dia memilih untuk memaksa keabadiannya keluar dari tubuhnya, dan bergabung dengan sesepuh kedua untuk mencapai kombinasi terkuat dari keduanya. Namun, menggunakan keabadian untuk menerobos keluar dari tubuh dengan cara seperti itu akan sangat merugikan keabadiannya. Bahkan jika keabadian itu kembali ke tubuh di kemudian hari, itu juga akan sangat mengurangi pertapaan dari meditator itu. Sementara aura sesepuh kedua meningkat, tubuh Frankie Yin benar-benar telah memasuki keadaan koma. Ketika melihat Frankie Yin membuat pilihan seperti itu, mata sesepuh ketiga dan sesepuh ketujuh membelalak tanpa dasar karena terkejut. Perlu diketahui bahwa jika mengeluarkan keabadian dari tubuh dengan paksa, pertapaan orang tersebut akan sangat berkurang, dan itu sama saja dengan menghilangkan pertapaan ratusan tahun dari seorang meditator. Frankie Yin bahkan tidak ragu untuk membuat keputusan seperti itu demi melawan pria bergigi tajam, dan itu benar-benar membuat mereka terkejut. Setelah sesepuh kedua menyerap keabadian Frankie Yin sepenuhnya, auranya pun mencapai puncaknya. Cahaya keemasannya menyilaukan seluruh dunia, dan dia seperti telah berubah menjadi dewa sejati yang menguasai seluruh dunia. Kail Cirrus di tangannya juga memancarkan cahaya keemasan dan menunjukkan kekuatan yang besar. Pria bergigi tajam itu masih menebas dengan satu pedangnya. Awalnya, aura pedangnya akan menembus energi sejati keemasan sesepuh kedua dan yang lainnya, tetapi setelah sesepuh kedua menyerap keabadian Frankie Yin, auranya meningkat pesat, dan pria bergigi tajam itu jelas telah merasakan perasaan tidak berdaya. Aura pedangnya hampir tidak dapat bertahan, tubuhnya juga telah merasakan tekanan yang sangat kuat, dan rasa sakit di dalam tubuhnya pun sangat hebat. Rasa putus asa samar-samar muncul di hatinya, seolah-olah pada saat ini, yang dia hadapi bukanlah sesepuh kedua, melainkan seluruh langit. Bersaing melawan langit. Mati sana. Tiba-tiba, sesepuh kedua meraung dengan keras, dan suara raungannya itu menggetarkan seluruh bumi. Kemudian, sesepuh kedua mengangkat kail Cirrus di tangannya, dan menyerang ke arah pria bergigi tajam. Boom-boom. Aura pedang pria bergigi tajam tiba-tiba dihancurkan, gelombang aura bergejolak, energinya meledak, dan menimbulkan suara ledakan yang keras. Pria bergigi tajam itu menerima hantaman yang keras, dan seluruh tubuhnya terhempas keluar dalam sekejap. Segumpal darah muncrat dari tubuhnya dan menyebar di udara. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.